Total jumlah nominal berapa nih dari 20 aplikasi yang dicarikan itu sama si Joki? Mungkin nyampe hampir 100 kayaknya. Hampir 100 juta. 20 itu kayaknya yang cair. Kerjasama, dia menanyakan dulu kan historinya saya, udah ada yang telat atau belum. Kalau memang ada yang telat, nggak bisa dilanjutin. Oke bro, ada kabar terbaru lagi, yaitu konsultan pinjol dan joki pinjol ini berhasil bobol 36 APK pinjol semi legal. Dan angka nominalnya sangat besar sekali nih bro. Jadi bagi teman-teman tolong perhatikan dan simak baik-baik, karena akan gue berikan informasinya secara faktanya. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa joki pinjol dan konsultan pinjol ini bisa loh mendapatkan 36 APK pinjol? Nah ini kenapa bisa sih, dan berapa jumlah nominalnya, dan caranya itu bagaimana? Apakah aman? Dengarkan, perhatikan baik-baik agar teman-teman bisa mendapatkan ilmunya di dalam channel YouTube Tulus Pinjol ini. Dan bagi teman-teman yang saat ini belum subscribe, silakan saja subscribe, dan teman-teman yang saat ini belum klik tombol like-nya, klik tombol like-nya. Dan apabila teman-teman di sini yang sudah pakai joki pinjol ataupun konsultan pinjol, coba ketikkan dalam komentar nasib Anda seperti apa. Oke, nggak lama-lama, kita masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tulus Pinjol. Oke, hari ini gua akan menginformasikan kepada teman-teman semua. Ada member gue, dia itu sebelum masuk grup WhatsApp VIP dari Tulus Pinjol, dia itu sebelumnya kena joki pinjol. Di mana bang? Di Instagram. Nah, joki pinjol ini berkedoknya ini konsultan, menawarkan berbagai macam solusi kepada calon korbannya. Nanti teman-teman bakalan tahu nih konsep cara kerja dari joki pinjol ini atau konsultan pinjol ini itu bagaimana. Dengarkan dan perhatikan. Di dalam video ini juga nanti akan gue tampilkan bukti rekamannya dari si korban ini yang sudah kena APK pinjol sebanyak 36 APK dari joki pinjol. Nah, sahabat ini sebelumnya dia memiliki cuman beberapa aplikasi. Mungkin ada 5 aplikasi yang dia miliki. Namun setelah dia kena joki pinjol, bertambah menjadi 36 APK pinjaman online. Gue akan tampilkan beberapa rekamannya nih bro, dari si korbannya, dia mengeluhkannya seperti apa, dan juga dia sampai saat ini menyesal. Oke, kita masuk saja ke dalam isi rekamannya bro. Jadi kan aku awalnya kan pinjolnya itu kan hanya 5 lah ya. Tapi itu memang besar-besar sih. Ya kebetulan kan udah lagi stuck ya. Namanya orang stuck kan pikiran nggak logis ya. Oke. Jadi bego ya. Ya udah, aku karena udah stuck, udah mentok, ya mulailah cari-cari alternatif kan. Bodohnya memang ya namanya udah panik ya, nggak ngecek kebenarannya atau gimananya. Tiba-tiba aku scrolling Instagram lah, dapet dah tuh namanya di Instagram. Nah, dia menawarkan diri sebagai joki lah. Saya juga baru tahu nih joki-jokian seperti ini gitu loh. Nah, dia menawarkan yang bagi hasil 40-60. Akhirnya ya aku ikutin dia lah ya, karena namanya panik ya. Jadinya kan bodoh banget ya. Terus ya udah, aku ikutin instruksinya dia. Semua banyak aplikasi pinjol yang akhirnya di-download dan kita cairin gitu loh. Itu tapi saya melakukan sendiri. Dia hanya instruksikan saja. Jadi saya memang nggak memberikan data saya ke dia. Itu ada sekitar kalau nggak salah hampir 20-an aplikasi lah. 20 aplikasi yang disuruh install sama si joki. Oke. Nah itu selama 3 hari itu berlangsung. Memang dari hasil itu aku tutupin pinjol lain. Saya kan memang kurang pengetahuan ya. Oke. Terus ya saya menganggap nih orang kayaknya bener nih, karena dia berani live TikTok ya kan. Saya lihat historinya juga kayaknya oke gitu loh. Karena memang nggak ada komen yang aneh-aneh sih. Ya udah, saya ikutin instruksinya dia, karena dia menjelaskan aplikasi-aplikasi yang wajib dibayar seperti Kredivo, Tunaiku, Indodana, terus apalagi yang dia suruh wajib dibayar ya, Kredit Pintar. Menurut dia wajib dibayarkan karena memang secara terornya mungkin ya menurut dia itu legal lah. Informasi dari dia, sisanya semi legal. Nah terus dia bilang ya
karena pinjol ya kita bayarkan pinjol kita dengan aplikasi-aplikasi yang ilegal. Nah, masih make sense pikiran saya. Pikiran saya masih iya oke lah ya. Saya itu pikiran bodoh saya ya. Nah, terus ya udah saya ikutin lah. Nggak tahu kenapa percaya aja gitu sama dia. Itu akhirnya download itu memang hasilnya saya tutupin untuk aplikasi. Belum ketutup tapi beberapa sudah dibayarkan gitu loh, mengurangi jumlah sih gitu. Nah, tapi pas udah selesai kok aku mikir lagi gitu. Ini kan nggak sih, kok tolol banget ya gue ya kayak baru sadar, kayak kesirap gitu loh. Saya ngerti kondisinya. Telat gitu loh, karena ya namanya panik ya. Padahal aku belum pernah, karena aku seumur umur belum pernah telat mas. Jadi tuh aku tuh kalau dengar kata istilahnya jatuh tempo tuh kayak deg-degan sendiri gitu loh. Jadinya suka cari alternatif yang cepet aja gitu. Udah jadi kan jadi banyak banget aplikasi yang udah terdownload ya, dan memang sudah cair, dan memang udah jadi bisa nutup kayak misalnya Indodana Pay Later sudah ketutup, terus Kredit Pintar sudah ketutup, tapi jadinya banyak yang ini yang dia bilang semi legal ilegal gitu loh aplikasinya. Yang pertama, kamu kan katanya tadi punya sebelum kena joki kamu punya 5 aplikasi pinjol. Kurang lebih ya. Iya, 5 aplikasi pinjol ini apa aja? Coba sebutin nama aplikasinya. EasyCash, Tunaiku, oke. Indodana, oke. Kredivo, oke. Yup, Shopee, GoPay Pinjam, sama Ada Kami. Saat kamu punya aplikasi pinjol itu, kamu ngelihat di Instagram ya, kenanya ya? Iya. Karena di Instagram dia menawarkan sebagai joki. Kalau bisa diilustrasikan, itu gimana sih prosesnya? Dia tidak menawarkan, tapi saya mencari cara. Ketemulah dia. Saya ngeliat tiba-tiba muncullah Instagramnya dia. Lagi scrolling Instagram, tiba-tiba muncullah Instagramnya dia. Saya juga nggak tahu tuh. Terus kamu DM di situ. Iya. Apa isi DM-nya yang kamu diilustrasikan seperti apa? Nih aku sambil cek WhatsApp-nya dia mas ya. Iya. Jadi dia awal-awal itu ya langsung menjelaskan. Intinya dia bilang kita bayar pinjol lewat pinjol, jangan pakai uang sendiri. Oke. Tapi ada dispesifikasi sama dia ada pinjol yang legal, semi legal sama ilegal. Untuk beberapa kayak misalnya seperti aplikasi Kredivo, Indodana, Tunaiku itu wajib dibayarkan dia bilang. Nah itu yang paling wajib dibayarkan. Nah dibiarkan saja kata dia, memang seperti itu sih, diabaikan saja gitu. Nah untuk menutupi yang harus dibayar ini kata dia pakai aplikasi pinjol yang lain. Intinya sih itu. Terus dia menjelaskan ini ya skemanya kita bagi hasilnya 40-60 seperti itu. Dia menawarkan jasa seperti apa? Apakah hapus data atau backup aplikasi atau gimana? Dia intinya kan dia bilang gini, yang ditakutin orang main pinjol itu cuma 3, takut datang ke rumah, takut masuk day checking, sama takut sebar data. Dia bilang kayak gitu. Oke. Nah dia bilang dia menjamin ini nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi seperti apa tuh maksudnya? Itu 3 hal itu nggak akan terjadi kalau Mbak pakai jasa saya. Oke. Nah terus kita lakuin, kita ngambil dana dari pinjaman online yang ilegal, kita bacakan nanti untuk dibayarkan ke aplikasi yang legal. Seperti itu sih dia bilang gitu. Terus nanti kalau misalnya udah cair, setelah kita download semua udah cair, baru pembagian hasilnya di akhir ya Mbak, dia bilang kayak gitu. Setelah cair semua diminta ya udah nomor telepon yang terdaftar nomor berapa Mbak, biar nanti saya amanin. Udah itu aja sih dia bilangnya. Dia cuma bilang kakak nomor yang terdaftar di pinjol mana, nanti saya amankan, kayak gitu dia mintanya. Nah memang ada beberapa aplikasi yang sebelum di download itu dia memberikan kontak fake gitu loh mas. Oke. Suruh hapus kontak, semuanya dikasih file sama dia, saya suruh masukin sesuai dengan kontak yang dia kasih. Berarti dia menawarkan 3 poin tadi ya jasanya ya. Terus yang kedua dia cara actionnya yaitu Anda disuruh ganti kontak asli menggunakan kontak fake. Aplikasi tertentu itu seperti apa yang kata dia itu? Indosaku, ada berapa yang lainnya sih banyak Indosaku. Sih. Ada modal. Untuk yang sebelumnya kan itu kan kamu 3 hari ya sama dia ya. Iya. Nah sebelum yang pertama itu kamu disuruh download install pinjol apa tuh? Dan kata dia apa? Ini nanti kita ambil yang ilegal untuk tutupin yang legal, begitu ya kata dia ya. Iya. Nah terus yang kedua adalah kamu disuruh download apa aja tuh yang pertama di hari pertama itu? Hari pertama itu cek Ada Kami. Ada Kami. Sisanya habis itu
itu rupiah cepat. Rupiah cepat. Itu kata dia ilegal tuh. Oke. Semi legal. Oh, kata dia semi legal nih yang pertama di download nih. Ada Kami, rupiah cepat, terus apa lagi? Kredi One, pinjam duit, oke. Easy Cash, Singa, oke, Singa ID, Uang Mi, Kredito, Uku, Twin Plus, Cairin, Ivoji, Tamir, oke, Samir, Cash Cepat, oke, Kredinesia, Lumbung Dana, oke, Julo, oke, Neobank, Solusiku, oke, Pinjaman Go, KTA Kilat, Klik Kami, Dana Bijak. Hari pertama itu sampai Watas. Pinjamin. Watas juga diajukan. Watas juga. Oh, itu kata di hari pertama itu kata Joki itu, oh ini semi legal. Tapi kamu dikasih penjelasan nggak sama si Joki itu bahwa pinjol semi legal ABCD atau gimana? Atau kamu sempat nanya? Semi legal itu kalau menurut dia satu nggak ada DC lapangannya. Jadi kalau pinjol semi legal tuh nggak ada DC lapangannya. Kata dia Bang Neo juga semi legal nih, Bang Neo install ini semi legal gitu. Iya. Tuh. Terus yang berikutnya dia minta 40% ya? Iya. 40% setelah semuanya cair apa satu aplikasi 40 atau gimana nih? Enggak. Per hari. Per eksekusi. Misalkan hari ini dapat 10 aplikasi, jadi 40% hasilnya gitu. Iya. Oh, misalkan dapat jadi dikumpulin nih, duitnya dikumpulin dulu dari 10 aplikasi contohnya. Dapatlah 20 juta. Habis itu bagi 40 per 60. Joki 40, kamu 60. Gitu? Iya. Oh alah. Tapi sejauh ini kan kamu sudah kena Joki nih. Sejauh ini dari pengalaman kamu kena Joki gimana nih? Oh ini ternyata saya ditipu atau gimana nih? Iya. Nah ditipunya gimana tuh maksudnya? Ditipunya begitu si DC-nya WhatsApp saya, telepon. Oke. Nah ini pembelajaran paling berharga sih untuk semua orang dan untuk kamu juga. Iya. Gitu. Ya pembelajarannya ya satu, ketika kita lagi panik ya sebisa mungkin kita harus bisa ngontrol rasa kecemasan kita. Terus yang kedua adalah jangan sampai mudah percaya. Terus juga kita juga harus kritis ketika kita dapatkan sebuah kalimat ataupun kata-kata yang mungkin kita baru dengar gitu. Ya contoh tadi semi legal gitu kan. Itu kan mungkin sebagian orang ya ini baru kata-kata yang baru kita dengar kan gitu. Nah, jadi total semua yang diajukan sama si Joki ini ada 20 aplikasi total semuanya tuh dari hari pertama sampai hari ketiga. 20-an sih. 20-an. Berarti 20 itu kayaknya yang cair. Terus yang nggak cair berapa aplikasi? Lumayan banget. Jadi dia sebelum kerjasama dia menanyakan dulu kan historinya saya udah ada yang telat atau belum. Kalau memang ada yang telat nggak bisa dilanjutin. Jadi saya kan baru mulainya itu hari Rabu. Ya kita masuk penjelasannya aja ya. Intinya gini, kamu 20 aplikasi itu yang berhasil dicairkan sama si Joki. Nah, total jumlah nominal berapa nih dari 20 aplikasi yang dicairkan itu sama si Joki? Mungkin nyampe hampir 100 kayaknya. Hampir 100 juta perkiraannya. Perkiraan hampir total, 100 juta. Oke, hampir 100 juta kamu ngasih 40% ke Joki itu. Iya. Nah, terus sebelum dilakukan eksekusi, kata dia ini bayar dulu, ini bayar dulu, ini bayar dulu. Jadi download dulu, install, cair, bayar. Nanti per hari biasanya kita ngitung. Bayar ke aplikasi yang kata dia ini yang harus dibayar nih, Kredit Pintar A B C D gitu. Oh, jadi pas kamu disuruh buka aplikasi lagi setelah cair, ini bayar dulu nih Kredit Pintar, ini bayar dulu nih ini gitu. Enggak sih, enggak. Oh, gimana? Dia hanya menanyakan, Mbak, yang ini yang udah cair udah bisa bayarin yang ini ya, yang wajib dibayar. Kenapa dia minta kayak gitu? Kamu tahu nggak? Enggak. Karena itu dia bilang legal. Alasannya dia sih legal. Kata dia alasannya legal harus dibayar gitu kan? Ya sedangkan kamu disuruh ajuin pinjol sebanyak 20 aplikasi, kata itu semi legal dan harus digalbe dan harus diambil duitnya, begitu kan? Kenapa sih? Ini mungkin kamu nggak tahu ya sebelumnya ya. Yang kamu tahu ini legal aja sih gitu, harus dibayar kan begitu ya? Yang kamu tahu. Sebenarnya kenapa sih Joki itu menyuruh kamu nanti kalau ini cair bayar yang ini nih, yang Kredit Pintar dulu bayar nih, yang ini bayar, yang ini bayar. Kenapa? Agar nanti pinjol yang lainnya akan memberikan pinjaman ke kamu. Karena kamu memiliki skor kredit yang bagus, jadi itu pancingan. Makanya kamu punya aplikasi banyak di situ. Tapi kalau kamu pada waktu itu, kamu yang Kredit Pintar kamu galbe aja, udah yang lain tuh pasti nggak bakalan ngikut semua. Makanya dia merekomendasikan kayak,
oh ini kredit pintar, oh ini kredit ini wajib dibayar nih, ini karena legal gitu loh kata dia kan. Itu cuman modus aja, itu modusnya aja. Kalau itu dibayar, maka nanti limit yang kamu punya itu akan bertambah. Yang kedua adalah kamu nanti akan dikasih pinjaman lagi oleh aplikasi lain. Makanya dia bisa mengambil seluruh aplikasi pinjol yang ada di Play Store. Coba. Bener. Coba kamu cek aplikasi kamu yang ada di Play Store itu semua pinjol yang ada di Play Store mereka downloadin semua. Sekarang pertanyaannya gini, mereka kan menyuruh kita untuk bayar yang legal. Nah, sekarang kamu kan disuruh download pinjolnya Atas, Pinjam You, Singa ID. Itu katanya kan harus digalbay, harus diambil duitnya karena ini semi legal. Emang dia tahu apa yang namanya legal atau ilegal yang mana gitu. Nah, jadi pinjol Singa dan Atas itu pinjol legal. Pinjolnya pinjol legal berizin OJK. Pinjol nggak ada semi. Pinjol cuma ada dua, legal dan ilegal gitu. Kalau yang ilegal tadi ada beberapa yang saya dengar kayak pinjam UES gitu kan. Itu UES itu pinjol ilegal. Pintar Cair itu kan pinjol ilegal juga. Nah, tapi selebihnya tadi yang saya dengar ada sebagian yang tapi yang banyak ini yang legal semua, yang banyak ini nih, bukan semi legal. Jadi makanya orang kena joki itu kayak gitu, kayak ini pinjol semi legal, nanti kita ambil yang ini untuk bayar yang ini tanpa kena selik, tanpa ada DC lapangan. Nah, gitu. Padahal yang diajukan itu Bang Neo perbankan ini, bukan pinjol, ini perbankan gitu loh. Masa dibilang semi legal kan ya lucu juga sih menurut saya. Nah, jadi dari pengalaman kamu ini ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi dengan diri kamu lagi ataupun orang lain. Ini buat pembelajaran banget ya, harus paham juga tentang edukasi. Terus yang kedua adalah kamu sudah terlanjur pakai joki pinjol, bingung cara untuk menyelesaikan gimana. Kamu udah ngasih 40% ya seharusnya bagi 2 untuk konsekuensi dan resiko. Tapi kalau kita lihat dari sisi ini sepenuhnya resiko konsekuensi kamu yang nanggung. Bener gak? Bener. Nah, bener. Ya mau nggak mau kamu galbay. Benar. Ya kan, ya, itulah cara mereka memakai data orang lain buat ngajuin pinjol ya seperti itu. Kamu hanya dikontrol sama mereka. Nggak mungkin KTP kamu diajukan sama dia, itu nggak bisa. Makanya zaman sekarang itu pinjol bisa melakukan pinjaman harus menggunakan data orang itu, bukan orang lain. Nah, bagaimana cara ngakalinya biar itu data orang lain itu kita pakai? Ya itu caranya, modusin aja. Ini semi legal, nggak keluar kondar. Itu kan sama aja memakai data orang lain. Tapi semacam ini kamu pengalihan pikiran, bukan dihipnotis, tapi pengalihan pikiran. Dan di mana seseorang itu memiliki rasa ketakutan, pikiran yang nggak tenang, itu bisa dialihkan pikirannya, bisa dikontrol. Jadi bukan hipnotis sebenarnya. Jadi manfaatkan kondisi seseorang tersebut. Nah, jadi sebagian pinjol-pinjol kamu itu yang lebih banyak itu pinjol legal berizin OJK, dan tentunya tadi seperti kayak kredit pintar itu kan tentu ada DC lapangannya gitu loh. Oke teman-teman, tadi sudah mendengarkan dari hasil konsultasi dari member gue dan juga dia menceritakan pengalaman dia kena joki pinjol. Intinya adalah dia sebelum masuk grup WhatsApp VIP dari Tus Pinjol, dia kena joki pinjol di Instagram. Joki pinjol tersebut dia mendownload atau melakukan pengajuan pinjaman online di aplikasi pinjol yang ada di dalam Play Store. Jadi joki pinjol ini yang berkedok konsultan, dia melakukan pengajuan pinjaman online sebanyak-banyaknya dan bahkan hampir semua aplikasi yang ada di Play Store itu didownloadin semua, baik itu pinjol ilegal, baik itu pinjol legal. Joki pinjol ini mendapatkan keuntungan dari member gue ini, informasinya sebesar 30 juta dan dia katanya dapat melakukan pengajuan pinjaman online sebanyak 60 juta. Nah, kenapa sih banyak sekali orang-orang yang masih percaya atau orang-orang yang masih kena joki pinjol ataupun yang berkedok konsultan? Karena Anda kondisinya masih takut dengan DC, dengan sebar data. Nanti dia bermodus pelaku-pelaku tersebut sebagai konsultan akan melakukan pengamanan data. Itu semuanya penipuan. Jadi kalau teman-teman punya pinjol, Anda melihat di luaran sana, baik di TikTok, di Instagram, ataupun dimanapun, di platform media sosial manapun, mereka katanya konsultan, mereka katanya joki pinjol, mereka katanya PT konsultan, ada bannernya PT-nya, ada izinnya, ada cabangnya, ada ininya. Anda jangan langsung percaya, tapi perhatikan cara kerjanya. Apakah cara kerjanya dia menyuruh Anda untuk melakukan pengajuan pinjaman lagi atau tidak? Atau Anda disuruh mengambil limit lagi di dalam aplikasi pinjol yang kalian miliki atau tidak? Kalau cara kerjanya seperti itu, fix mereka penipuan. Jadi bagi teman-teman, kalau Anda dapatkan penawaran disuruh ajin pinjol lagi, jangan pernah
Anda mau. Kenapa Anda mau? Karena Anda tidak paham dan tidak mengerti. Dan biasanya mereka itu selalu menggunakan kata-kata seperti ini. Konsultasi gratis, ini pinjolnya semi legal, ini pinjolnya legal yang wajib dibayar, ada DC lapangannya. Tenang kakak, nanti saya amanin data biar tidak keluar kondar, biar tidak disebar data, biar saya backup DC lapangannya, nanti saya bekali surat sakti. Begitu cara modusnya. Jadi tidak ada bisa menyelesaikan utang pinjaman online kalian kalau bukan diri Anda sendiri yang melakukan pelunasan pembayaran. Jangan pernah percaya mereka semua dia ingin manfaatkan data KTP Anda, bro. Dengan cara apa? Dengan cara data Anda dilakukan pengajuan pinjaman lagi sebanyak-banyaknya di semua aplikasi pinjaman online. Mereka menargetkan kepada nasabah-nasabah yang belum galbay, nasabah-nasabah yang memiliki datanya yang masih bagus. Dan mereka nggak akan mau melayani kepada nasabah yang sudah galbay. Kenapa? Data orang tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi atau sudah tidak bisa diajukan pinjaman online. Kalau data Anda sudah galbay, mereka biasanya menawarkan, saya kasih surat sakti nih kak, nanti bayar 40%. Tuh, modusnya seperti itu, bro. Jangan pernah mau diakal-akalin sama mereka. Konsultasi gratis tanpa uang pribadi. Hati-hati. Jadi bagi teman-teman, galbay mandiri. Dari dulu gue sering tekankan, lu galbay mandiri. Kenapa? Karena gue joki pinjol dulunya. Oleh karena itu teman-teman, gue selalu menghimbau, galbay mandiri, menyelesaikan utang secara mandiri, punya utang wajib dibayar bila Anda mampu. Kalau tidak mampu gimana bang? Galbay. Jadi teman-teman punya pinjol jangan selalu mengedepankan rasa takut desa datang, takut sebar data, takut ini, takut itu. Ujung-ujungnya Anda di kemudian hari menyesal. Cuman gara-gara Anda memiliki rasa ketakutan yang receh. Jadi bagi teman-teman suka dengan channel ini silakan saja subscribe, like, dan share. Teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram ataupun WhatsApp dari VFV Tools Pinjol, silakan kirim pesan melalui email resmi kita. Di mana bang? Di dalam bio ataupun di dalam deskripsi. Mungkin itu aja informasi yang gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.